warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Emma Jumalia dengan NIM A1C222063 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai materi definisi, hakikat, serta prinsip-prinsip belajar. Mendengar kata belajar mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan belajar? Apakah belajar itu menghitung, membaca, menulis, bernyanyi, atau kegiatan-kegiatan lainnya? Apakah itu semua bisa dikatakan sebagai belajar? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Belajar berasal dari kata ajar yang artinya petunjuk bagi seseorang yang bisa diturut. Dari kata ini, beberapa peneliti mendefinisikan mengenai belajar, yaitu sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen, di mana disebabkan oleh interaksi dari individu dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berlangsung secara berproses dengan beberapa tahapan. Dari kalimat ini ataupun definisi belajar ini, kita dapat mengambil beberapa kalimat kunci. Yang pertama adalah perubahan tingkah laku. Kita dapat ambil sebuah ilustrasi bahwasannya ada seseorang yang telah mengendarai motor tapi ia tidak menggunakan helm. Lalu di tengah jalan ia terjatuh dan ditilang oleh pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian ia kembali mengendarai motor tetapi dengan helm. Setelah ia mengendarai motor, ia tidak ditilang oleh polisi. Nah, dari ilustrasi ini, kita dapat kaitkan hal ini dengan proses belajar. Seseorang ini telah melalui proses belajar. Karena apa? Karena ia telah melakukan perubahan tingkah laku dari sebelumnya yang tidak mengetahui apa kegunaan helm bagi dirinya. Lalu, ia telah mengetahui apa kegunaan helm bagi dirinya. Tingkah laku ini tentunya merupakan tingkah laku perubahan positif dari ketidaktahuan menjadi tahu dan dari kegiatan yang tidak positif menjadi kegiatan positif. Ini adalah salah satu contoh bentuk belajar. Selanjutnya dikaitkan dengan kata relatif permanen. Jika mendengar kata permanen, pasti kita mengingat tentang selalu sama, konstan, dan juga tidak berubah. Lalu apakah yang disebut dengan relatif permanen dalam belajar merupakan hal tersebut? Ya, relatif permanen pada belajar di sini dimaksudkan adanya tingkah laku yang konstan, tidak berubah, serta teratur. Jadi, seseorang yang telah belajar, maka ia akan melakukan hal-hal secara teratur dan juga permanen. Lalu, kenapa belajar dikatakan sebuah proses yang relatif permanen atau konstan dan tidak berubah? Kenapa sih bisa tidak berubah? Alasannya karena belajar merupakan interaksi antar individu dan suatu pengajar ataupun kelompok. Jadi inti dari definisi belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang disertai atau disebabkan oleh interaksi-interaksi yang terjadi pada lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip belajar. Apa itu prinsip? Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru ataupun pendidik. Dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didiknya. Sedangkan pengertian prinsip belajar sendiri adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa dapat mengambil motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri dan sebagai landasan berpikir serta landasan berpijak pada sumber motivasi dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis, terarah, serta baik.
Ada beberapa pendapat ahli, salah satunya Ausubel, menyatakan ada 5 prinsip belajar. Yang pertama yaitu subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah lalu yang telah dimiliki. Yang kedua ada organizer, yaitu ide baru yang telah dicoba digabungkan dengan pola ide-ide yang lama. Yang ketiga ada progressive differentiation, yaitu bahwa dalam belajar suatu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada tahap selanjutnya, yang dimana tahap tersebut sudah lebih spesifik. Lalu yang keempat ada conclusion, yaitu suatu pelajaran harus dikuasai sebelum sampai pada pelajaran berikutnya. Jika pelajaran ini belum dikuasai, maka tidak bisa lanjut. Artinya pelajaran tersebut sudah menjadi dasar atau prasyarat untuk pelajaran berikutnya. Dan yang terakhir ada prinsip integrative concatenation, yaitu ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran. Dari beberapa aspek tentang belajar yang telah kita bahas, lalu muncul pertanyaan, bagaimana ya mengatakan seseorang itu telah belajar atau belum? Maka di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri belajar atau ciri-ciri seseorang yang telah belajar. Yang pertama, adanya perubahan tingkah laku. Jadi, jika seseorang telah berubah tingkah laku tetapi mengarah pada hal yang positif, maka orang ini akan dikatakan sudah belajar. Yang kedua, adanya perilaku yang permanen. Perubahan tingkah laku tadi atau dari tidak tahu menjadi tahu ini bersifat permanen. Namun, apabila tidak permanen, ada sifat yang ketiga atau prinsip ataupun ciri-ciri yang ketiga, yaitu bersifat potensial. Jika belum permanen, maka setidaknya ia memiliki potensi untuk berubah atau potensi untuk belajar lebih baik lagi. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu melakukan pelatihan dan pengalaman. Pengalaman ini sangat penting karena pengalaman seperti halnya pepatah, pengalaman merupakan guru terbaik di dalam kehidupan. Begitu juga dengan belajar, dengan banyaknya latihan serta pengalaman-pengalaman yang didukung dengan aspek-aspek belajar, maka seseorang ini dapat belajar dengan baik dengan situasi-situasi belajar yang telah ia lalui sebelumnya. Yang terakhir adalah penguatan. Penguatan di sini maksudnya adalah bisa berupa mengulang kembali, mengulas kembali, berupa penguatan-penguatan yang tentunya akan menguatkan sisi belajar yang telah kita lalui. Seseorang itu akan belajar lebih baik apabila ia sering mengulang-ulang. Jika kita kaitkan dengan matematika, misalnya saja pada soal-soal tertentu, jika awalnya kita rasa sulit, namun karena kita sering latihan, kita sering mengulang-ulangnya, sehingga saat kita mengerjakan kembali, itu akan terasa lebih mudah. Hal inilah yang menopang atau mendukung adanya latihan serta pengalaman dan penguatan sangat penting di dalam belajar, serta ciri-ciri seseorang yang telah belajar. Itulah saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa prinsip, hakikat, dan juga definisi dari belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pelajari sama-sama dan mendapatkan manfaat yang baik ke depannya. Mari terus semangat belajar, karena di dunia ini tidak ada hentinya untuk belajar, karena belajar bisa membuka jendela dunia dan belajar bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Semangat terus belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!